Materi yang selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu resep dari pastry. Patisserie atau pastry dilihat dari asal-usulnya berasal dari kata Prancis, yaitu paste, yang berarti merupakan campuran dari adonan tepung terigu, air, dan lemak. Jenis pastry ini mempunyai tekstur yang renyah dan berlapis-lapis dikarenakan penambahan lemak yang banyak serta proses untuk menggilas dan melipat-lipat yang dilakukan secara berkali-kali. Kemudian, untuk adonan pastry sendiri terdapat berbagai perbedaan. Ada yang memakai ragi dan difermentasi atau juga yang tidak. Untuk kali ini, saya akan memasak satu jenis saja dari pastry. Karena jenis pastry itu banyak sekali teman-teman. Jenis-jenis pastry ada puff pastry, short crust pastry, kemudian phyllo, kemudian Danish pastry, croissant, dan choux pastry. Nah, kali ini saya akan memasak yang berjenis choux pastry. Dari sejarahnya, choux pastry sangat terkenal di Prancis. Nama choux pastry sendiri dari bahasa Prancis berasal dari kata choux yang berarti kubis karena ketika disemprotkan adonannya sangat mirip berbentuk dengan kubis. Selain itu, setelah melalui berbagai pengembangan resep, choux pastry dikembangkan menjadi berbagai macam jenis pastry. Seperti yang terkenal dari berbagai belahan dunia, yaitu yang pertama cream puff dari Amerika, kemudian dari Prancis sendiri ada profiteroles dan choux à la crème. Choux à la crème sendiri berarti secara bahasa adalah choux pastry yang berisi dengan krim manis. Nah, krim manisnya itu bisa berisi whipped cream, pastry cream, kemudian custard, dan juga ice cream. Resep kali ini yang saya masak adalah French cream choux, yang berarti choux pastry yang diisi dengan cream custard. Nah, untuk bahan-bahannya sudah tersedia di sini. Yang pertama, kita akan memerlukan butter, air, telur yang sudah diaduk, tepung terigu, garam, gula pasir, tepung maizena, kuning telur, whipped cream, gula bubuk halus, susu, pasta vanila, dan sedikit air untuk menyemprot. Nah, mari kita mulai dari memasaknya. Pertama-tama saya akan memasukkan air, kemudian butter, setelah itu garam. Kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita angkat sebentar dari api dan kemudian kita campurkan tepung terigu ke dalamnya. Oh iya teman-teman, tepung terigu yang ini sudah saya ayak ya tadi, agar meminimalisir adanya gumpalan tepung. Kemudian kita aduk secara sempurna agar larutan dari air dan mentega bercampur rata dengan tepung. Mengaduknya sambil diputar ya teman-teman agar semua dapat tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, mari kita kembalikan ke api. Kita menggunakan api yang berukuran api kecil hingga sedang, karena nanti jika terlalu besar bisa gosong. Terus kita aduk sampai adonan ini sedikit mengering, tapi tidak terlalu kering. Nah, setelah adonan menjadi lebih kering seperti ini, kita angkat dari api. Proses yang selanjutnya adalah kita dinginkan adonan ini
untuk memasuki step yang berikutnya. Nah, untuk cara mendinginkannya sendiri teman-teman bisa dengan dilebar-lebarkan seperti ini. Kira-kira kita tunggu dingin antara 5-10 menit. Setelah adonan yang tadi dingin, adonan syuk ini selanjutnya akan kita tambahkan dengan kocokan telur. Namun cara memasukkannya adalah sedikit demi sedikit. Jadi kita masukkan sedikit lalu diaduk sampai tercampur rata, kemudian baru ditambahkan lagi telurnya apabila konsistensinya belum sesuai. Ini saya tambahkan lagi karena dia masih sangat padat adonannya. Nah, ini masih kurang ya teman-teman kalau seperti ini karena masih menggumpal. Jadi kita tambahkan lagi kocokan telurnya. Oh iya, untuk proses mengaduk ini teman-teman juga bisa menggunakan mixer. Namun gunakanlah kecepatan yang medium atau sedang. Untuk mengecek konsistensinya apakah sudah benar atau belum, kita dapat mengambil adonannya, kemudian kita jatuhkan. Apabila jatuh dengan mudah namun masih ada yang menempel, berarti adonan ini sudah siap untuk kita panggang. Baik, selanjutnya saya akan memasukkan adonan syuk ini ke dalam piping bag. Kemudian ujungnya kita ikat atau dikencangkan. Lalu ujungnya bisa kita potong untuk mulai menyemprotkan adonan ke atas loyang yang telah dialasi oleh baking sheet. Nah, tadi adonannya sudah saya masukkan ke dalam piping bag. Ujungnya juga sudah saya potong, tapi jangan terlalu lebar ya teman-teman. Nah, mari kita mulai cara menyemprotkannya. Kita semprotkan di atas baking sheets dengan bentuk melingkar, namun secara perlahan ke atas, seperti ini. Kemudian lanjutkan sampai adonannya habis. Perlahan-perlahan saja ya teman-teman. Untuk mendapatkan ukuran dari adonan syuk yang sama, sebelumnya kalian bisa menggambar pola di baking sheets dengan menggunakan tepung atau juga spidol. Setelah selesai, kita menyemprotkan adonan syuk ini dengan sedikit air. Gunanya adalah agar nanti ketika di oven adonan ini tidak terlalu kering. Selain itu, kita juga bisa merapikan ujung dari adonan ini dengan cara membasahi sedikit jari kita, lalu kita tekankan bagian atasnya. Nah, adonan syuk ini siap untuk di oven. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 200 derajat Celcius dan kemudian kita panggang selama kurang lebih 30 menit. Oke, untuk step selanjutnya saya akan membuat custard untuk bahan isiannya. Yang pertama saya panaskan susu
dengan api kecil saja agar nanti susunya tidak gosong. Setelah itu, saya akan mengocok kuning telur, gula halus, dan 1 sendok teh pasta vanila. Nah, kali ini saya akan mengaduk menggunakan mixer, teman-teman. Dan ini kita menggunakan kecepatan yang sedang. Nah, teman-teman, untuk kocokan kuning telur tadi sudah mengembang jika warnanya berubah menjadi lebih putih dan semua gulanya sudah larut. Setelah itu, saya akan memasukkan campuran dari tepung terigu dan tepung maizena yang tadi sudah saya ayak sebelumnya. Nah, kita aduk secara merata. Setelah rata, kita kembali ke susu yang kita panaskan tadi. Nah, ini sudah mulai tampak sedikit buih, artinya dia akan mencapai titik didih dari susu tersebut. Kemudian kita angkat susu ini, lalu kita campurkan sedikit saja bagian dari susu yang masih panas ini ke dalam adonan telur. Kita hanya butuh sedikit saja untuk mencampurkan adonan kuning telur. Lalu sisanya kita kembalikan ke atas kompor. Lalu kita aduk semua secara merata. Oh iya, teman-teman perlu diingat, jangan sampai kita mendidihkan susunya sampai terlalu panas. Karena nanti jika terlalu panas, ketika si susu panas dimasukkan ke dalam adonan kuning telur, nanti justru adonannya akan pecah. Nah, adonan yang bagus adalah yang tidak pecah dan menyatu secara sempurna. Setelah adonan ini tercampur secara sempurna, maka saatnya kita mencampurkan adonan kuning telur ke dalam panci yang berisi susu sisanya. Kita masukkan semuanya. Oh iya, sebelum kita masukkan, alangkah lebih baiknya jika kita menyaring adonan kuning telur ini agar nanti tidak terdapat gumpalan-gumpalan yang bisa merusak tekstur dari custard. Langsung kita tuangkan semuanya ke dalam susu. Harus dilakukan secara cepat ya teman-teman agar adonan custard ini tidak pecah. Lalu sambil kita aduk-aduk. Usahakan untuk jaga apinya tetap di api yang kecil agar custardnya lama-kelamaan bisa mengental dengan baik, namun tidak ada bagian yang gosong.
Teman-teman jangan ditinggal ya custardnya nanti, karena custard ini sangat rawan gosong, jadi harus terus diaduk sampai dia mengental. Oke teman-teman, ini custardnya sudah mengental menjadi seperti ini. Ini kita pindahkan ke tempat. Lalu kita menutup tempat ini dengan plastik wrap yang ditempatkan di atasnya, tapi langsung menyentuh custardnya ya. Kemudian kita masukkan ke kulkas. Nah, ini adalah custard yang sudah saya keluarkan dari kulkas. Ini tadi sudah saya dinginkan selama kurang lebih 3 jam dan hasilnya lebih firm seperti ini. Selanjutnya yang saya lakukan adalah mengocok whipping cream. Nah, whipping cream ini usahakan sangat dingin ya teman-teman. Kira-kira maksimal suhunya adalah 16 derajat Celcius. Kalau sudah masuk ke range suhu ini berarti dia aman untuk dikocok. Sehingga jadinya itu cepat mengembang. Namun apabila kalian belum yakin kalau suhunya di atas 16 derajat Celcius, ini bisa diakali dengan cara kalian mengocok whipping cream di atas baskom yang berisi ice batu. Jangan lupa kita tambahkan sedikit gula ke dalam whipping cream. Kemudian kita kocok dengan kecepatan yang sedang hingga tinggi. Nah, kita bisa berhenti mixing whipping cream ini ketika whipping cream sudah mencapai konsistensi yang kaku atau disebut dengan stiff peak. Nah, ini ketika kita balik dia tidak akan jatuh teman-teman. Berarti dia sudah cukup dikocoknya. Dan jangan dikocok lagi karena nanti bisa terjadi yang namanya overmixing. Nah, nanti justru whipping creamnya akan pecah dan tidak bisa kaku lagi. Selanjutnya, whipping cream yang sudah kita kocok akan kita campurkan dengan custard. Kita masukkan semuanya. Nah, apabila teman-teman merasa mengaduk dengan tangan itu kurang, juga bisa mengaduk dengan menggunakan mixer. Tapi untuk kali ini saya akan mengocok menggunakan balloon whisk. Kocok terus sampai custard dan whipping cream rata dan bercampur menjadi satu. Dan warnanya menjadi seperti ini. Selanjutnya, saya akan memasukkan krim custard ini ke dalam piping bag. Untuk semprotannya sudah saya masukkan ya teman-teman. Kemudian kita tekan agar krim custard ini turun. Oh iya, untuk kue syuknya tadi sudah matang dan akan saya ambil dari oven. Setelah itu kita dinginkan sampai benar-benar dingin, baru kemudian nanti isi custardnya kita masukkan ke dalam kue syuk. Nah, ini dia kue syuk yang sudah matang dan mengembang secara sempurna. Baik, langkah selanjutnya adalah kue syuk yang tadi sudah kita dinginkan akan kita belah secara diagonal.
seperti ini. Tapi jangan sampai putus ya teman-teman. Kemudian satu persatu kita isi dengan cream custard. Seperti ini. Lanjutkan sampai semua kue syuk habis dan terisi oleh cream custard. Voila, ini dia kue French cream choux. Mudah kan? Silakan mencoba. Nah, itu tadi proses pembuatan bakery dan pastry. Semoga tutorial ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.